Shalom, saudaraku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan kita mengenai misteri yang ada di dalam ruangan Maha Suci. Dan pada season yang ke-22 ini, kita akan membahas tentang perbedaan cara beribadah di era perjanjian yang lama atau perjanjian yang pertama dengan era sekarang di dalam perjanjian yang baru. Terutama mengenai tempat, ruang, atau area yang dipergunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, saya ingin mengajak saudara dan saya membaca di dalam suratan Ibrani pasal yang ke-9, dikatakan di dalam ayat yang pertama demikian. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atas kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Demikian ini atau dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang maha kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Kalau kita perhatikan dengan cermat pembacaan dari Ibrani pasal yang ke-9 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 tadi, dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa cara ibadah yang lama atau cara ibadah yang pertama dikatakan, atau cara ibadah yang terdahulu, itu telah mengatur dengan jelas bahwa harus dipersiapkan
merupakan satu kemah. Dalam bahasa Inggris disalin dengan tabernakel. Ya. Dari satu kemah ini atau kemudian dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang depan atau kemah yang pertama itu disebut sebagai tempat yang kudus atau ruangan suci. Jadi terdapat satu area atau satu daerah, satu wilayah yang disebut ruangan suci atau tempat yang kudus. Dan di belakang kemah yang pertama atau ruangan suci, tempat yang kudus itu terdapat satu tirai. Dan kemudian di belakang tirai yaitu ruang yang kedua. Terdapat satu ruang atau satu tempat atau satu wilayah atau satu daerah, satu area yang disebut ruangan maha suci, tempat yang maha kudus. Jadi ini berbicara tentang pengaturan mengenai lokasi atau tempat atau ruangan di dalam satu kemah Allah atau yang disebut di dalam tabernakel itu terbagi menjadi dua ruangan. Yang paling depan atau yang ruang pertama sekali lagi disebut sebagai ruangan suci atau tempat yang suci atau tempat yang kudus, dan di balik tirai itu terdapat satu ruangan, yaitu ruangan maha suci atau tempat yang maha suci. Jadi di dalam ibadah cara yang lama atau dalam perjanjian yang pertama, perjanjian baru itu telah diatur mengenai siapa yang beribadah di ruang yang suci atau tempat yang kudus, dan siapa yang boleh beribadah atau melayani di dalam ruangan yang kedua, yaitu ruangan maha kudus, tempat yang maha suci itu. Jadi ini yang harus dipahami mengenai apa lokasi atau tempat, daerah, wilayah yang dilakukan, yang dikerjakan oleh imam-imam dari umatnya, itu
itu harus beribadah di dalam ruangan suci atau tempat yang kudus. Dan kemudian ruangan yang maha suci itu tupoksi dari imam besar. Itu pun hanya 1 tahun sekali. Jadi kalau kita bisa gambarkan bahwa ruangan maha suci itu adalah satu daerah, satu wilayah, satu ruangan, satu tempat yang sangat sakral. Karena memang di dalam ruangan maha suci itulah Allah berada. Allah berhadirat. Sehingga tidak boleh sembarang orang, sembarang waktu untuk masuk ke dalam ruangan maha kudus itu. Hanya imam besar sajalah yang memang tupoksinya untuk mempersembahkan persembahan yang sangat penting, yaitu membawa 2 korban binatang yang darahnya dibawa masuk ke dalam ruangan maha kudus itu untuk dipercikkan di atas dan di muka peti perjanjian, supaya terjadi satu pendamaian. Imam besar di dalam cara yang lama atau cara perjanjian yang pertama itu harus membawa 2 korban binatang. Yang pertama untuk dirinya sendiri, dan yang kedua untuk korban perdamaian bagi umatnya. Sehingga terjadilah pengampunan dosa, penyelesaian atas dosa bagi imam besar itu sendiri, tapi juga bagi seluruh umatnya. Jadi ini pengaturan di dalam ibadah, terutama mengenai tempat, ruangan, atau daerah, wilayah yang bisa dilakukan atau yang bisa dikerjakan. Dan saya ingin mengajak saudara dan saya terutama untuk memperhatikan pembacaan yang telah kita baca tadi. Ada 2 hal kalau kita perhatikan dengan cermat yang perlu mendapatkan perhatian secara mendalam, terutama apa yang ada di dalam ruangan maha suci itu. Terdapat peti perjanjian yang ditutup dengan tutup pendamaian, dan di atas tutup pendamaian itu terdapat 2 kerubion menggambarkan tentang pribadinya Allah. Allah Bapa, tutup pendamaiannya Allah Sang Putra, kerubion yang kedua Allah Roh Kudus yang menutup peti perjanjian itu. Namun dijelaskan bahwa mengenai peti perjanjian yang isinya itu ada buli-buli berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas,
dan 2 loh batu yang bertuliskan 10 hukum perjanjian itu tidak dapat dijelaskan secara rinci, terperinci sekarang ini. Ya, nanti kita akan membahas khusus mengenai peti perjanjian yang ada di dalam ruangan Maha Suci itu. Yang dikatakan sekarang ini belum bisa dijelaskan secara terperinci. Dan seizin Tuhan, kita nanti akan masuk pembahasan mengenai apa yang ada di dalam ruangan Maha Suci, yaitu peti perjanjian itu. Dan kemudian 2 hal yang berikutnya adalah bagaikan satu topik yang dikatakan kontroversi, terutama yang terdapat di dalam ayat yang ke-8, bahwa pengaturan mengenai tata ruang atau mengenai tempat, wilayah, atau daerah yang terbagi menjadi 2 bagian itu dikatakan dengan aturan itu, maka Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang Maha Kudus, jalan untuk masuk ke dalam tempat yang Maha Kudus, Maha Suci itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Jadi ini adalah satu, saya katakan sedikit, sangat kontroversial dalam artian tanda kutip, sepertinya ruangan yang pertama, yaitu ruangan suci atau tempat yang kudus, itu di zaman Roh Kudus, terutama yang berlaku zaman sekarang ini, karena peran dari Roh Kudus yang adalah melaksana tugas dari Allah di era zaman sekarang ini, yang memiliki tugas yang sangat penting untuk menolong umatnya, untuk menyertai umatnya, untuk mengajar kepada umatnya tentang seluruh kebenaran, sampai tidak ada satu kebenaran pun yang ada di dalam dirinya Allah itu yang tidak dia ajarkan kepada umatnya. Jadi seluruhnya itu akan diungkapkan, akan dinyatakan oleh Roh Kudus. Ungkapan mengenai kebenaran itu tidak separuh-separuh. Itu tugas daripada Roh Kudus. Dan yang paling penting, Roh Kudus itu merupakan pemimpin dari umatnya. Oleh karena itu, seharusnya di dalam melaksanakan tugasnya Roh Kudus itu tidak boleh dihambat, atau tidak boleh ada satu penghalang yang merintanginya, sehingga
di dalam mengajarkan ke dalam seluruh kebenaran, di dalam memimpin umatnya itu menjadi lancar. Itu sebabnya ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa kita tidak boleh membuat Roh Kudus itu marah dan kemudian menjadi berduka cita. Karena memang tugasnya dia itu adalah bukan hal yang mudah. Dia harus menyelesaikan, terutama di zaman sekarang ini, menuntaskan pekerjaan Tuhan, mengungkapkan seluruh kebenaran Allah. Terutama sesuai dengan topik yang kita bahas adalah mengungkap misteri yang ada di dalam ruangan Maha Suci ini. Jangan sampai terkendala, jangan sampai terhalang. Dikatakan dengan jelas di dalam ayat yang ke-8 itu bahwa Roh Kudus belum bisa membukakan jalan untuk masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Padahal ruangan Maha Suci ini adalah satu tempat, satu ruangan, satu daerah yang sangat penting. Karena ini akan membawa kita umatnya untuk masuk ke wilayah daerah tempat yang maha kudus, yaitu daerah kesempurnaan. Ya. Jadi kalau sampai Roh Kudus tidak bisa membuka jalan, tidak bisa memimpin kita masuk ke dalam ruangan Maha Suci, waduh, itu terjadi satu malapetaka yang sangat luar biasa. Karena berarti jemaatnya tidak memperoleh penyelesaian mengenai dosa, tidak dapat memperoleh penebusan. Seperti tadi dijelaskan bahwa di dalam ruangan Maha Suci itulah imam besar melaksanakan tupoksinya untuk mengadakan penyelesaian terhadap dosa. Ya. Saya ingin sedikit mengajak kepada saudara dan saya untuk memperhatikan dalam, agar kendala penghalang daripada Roh Kudus itu jangan mengganggu kelancaran tugas-tugas pekerjaan daripada Roh Kudus untuk membawa kita atau untuk membuka jalan ke dalam ruangan Maha Suci itu. Oleh karena itu, yang sedikit saya katakan agak tanda kutip kontroversial ayat ini, bahwa dengan terhalangnya Roh Kudus untuk tidak bisa membuka jalan, membuka pintu untuk masuk ke dalam ruangan Maha Suci itu adalah masalah yang sangat
krusial, sangat-sangat penting. Oleh karena itu, saya ingin mengajak saudara dan saya untuk sedikit ke belakang. Saya pada season sebelumnya, mungkin saya sedikit agak lupa, apa pada season 9, 10, atau 11, itu sudah dijelaskan bahwa dengan hadirnya atau dengan telah ditetapkannya oleh Allah, seperti yang tertulis dalam suratan Ibrani pasal yang kelima, di mana Yesus di dalam perjalanannya ketika berada di dunia, ketika menjadi manusia, dia telah belajar terhadap apa yang dideritanya. Dan kita tahu semua bahwa puncak penderitaannya Kristus adalah bagaimana dia harus membuka pintu tirai atau merobek pintu tirai yang ada di bait Allah ketika dia harus berada di atas kayu salib. Dan kemudian di atas kayu salib itulah dia menyerahkan nyawanya. Dan saat dia menyerahkan nyawanya itu, maka pintu tirai yang ada di bait suci itu robek dari atas sampai ke bawah. Sehingga sebenarnya memungkinkan dan sangat memberi kesempatan untuk umatnya dapat masuk ke dalam ruangan maha suci itu. Dan dikatakan di dalam Ibrani 5 itu, sehingga Yesus telah mencapai kesempurnaannya dan menjadi sumber pokok keselamatan yang sempurna bagi umatnya. Dan di ayat 10 dikatakan, sehingga oleh Allah dia ditetapkan menjadi imam besar selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi, saudaraku yang kasih, dalam Ibrani pasal yang kelima itu, kesimpulannya adalah Yesus sebagai anak laki-lakinya Allah sendiri, ketika dia menjadi manusia, ketika berada dalam dunia seperti kita ini, selalu diperhadapkan kepada penderitaan dan penderitaan. Tetapi Yesus berhasil menyelesaikan penderitaannya itu sampai puncaknya penderitaan. Terutama saya katakan tadi, untuk berkenaan dengan merobek pintu tirai, sehingga dia telah dikatakan mencapai kesempurnaannya dan telah ditetapkan oleh Allah sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Jadi dengan adanya Yesus yang telah ditetapkan menjadi imam besar dan menurut peraturan Melkisedek dan telah mencapai kesempurnaan supaya dapat menjadi sumber, menjadi pokok keselamatan bagi kita yang taat kepadanya itu, maka di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang pertama itu mengatakan, saya bacakan dalam bahasa terjemahan yang lama, bahasa Indonesia terjemahan yang lama, pada ayat yang pertama. Sebab itu, sebab apa? Sebab Yesus sudah ditetapkan oleh Allah menjadi imam besar selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek, karena dia telah mencapai kesempurnaannya. Jadi Yesus itu sudah ada sebagai imam besar, sudah datang sebagai imam besar di tengah-tengah umatnya.
Baiklah kita berhenti daripada menerangkan pengajaran Kristus yang mula-mula itu. Langsungkanlah kepada kesempurnaan. Jadi Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang pertama ini menyatakan bahwa sebab Yesus sudah mencapai kesempurnaan dan telah ditetapkan sebagai imam besar dan sudah ada di tengah-tengah kita, maka Allah meminta, Tuhan meminta kepada kita, dan Tuhan mengajak kepada kita, baiklah kita berhenti daripada menerangkan pengajaran Kristus yang mula-mula, tetapi kita melangsungkan, melanjutkan kepada pengajaran kesempurnaan. Pengajaran tentang Kristus yang berbicara tentang kesempurnaan. Itu berbicara tentang ruangan maha suci. Yang mengungkapkan tentang ruangan maha suci adalah pengajaran kesempurnaan. Jadi ini adalah supaya Roh Kudus dapat mengajarkan kepada kita dalam seluruh kebenaran. Tidak boleh pengajaran tentang Kristus itu hanya separuh-separuh saja, tetapi harus sampai kepada kepenuhannya, sampai kepada perkembangan yang penuh, sampai kepada kesempurnaannya. Jadi ini yang dimaksud dalam Ibrani pasal yang ke-5 dan ke-6 itu. Secara singkatnya, jangan kehadirannya Yesus yang sudah mencapai kesempurnaan dan telah ditetapkan oleh Allah sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek itu kemudian mubazir, karena sekali lagi tugas pokok dan fungsi daripada imam besar itu adalah melayani di dalam ruangan maha suci untuk membawa kita umatnya ke dalam seluruh kebenaran, membawa umatnya ke daerah, ke wilayah, ke ruangan, ke tempat yang maha kudus, ke tempat yang maha suci, atau istilahnya ruangan maha suci itu. Jadi oleh karena itu dijelaskan di dalam Ibrani pasal yang ke-6 itu bahwa kalau kita baca, dan itu bisa sudah dijelaskan pada season yang saya katakan tadi sebelumnya. Saya lupa pada season ke berapa, antara 8, 9, dan 10, 11 mungkin ya. Saya lupa itu apanya, seasonnya ya, tepatnya. Bahwa di dalam Ibrani pasal yang ke-6 itu dijelaskan tentang pengajaran mula-mula tentang Kristus itu berbicara mengenai halaman dan ruangan suci di dalam pengajaran terang tabernakel. Itu harus kita tinggalkan. Itu harus kita berhenti. Jangan terus kita di situ, tapi supaya kita dapat melangkah, dapat maju, dapat melanjutkan, dapat melangsungkan kepada pengajaran kesempurnaan yang dalam terang tabernakel itu sama dengan ruangan maha suci. Jadi ini penjelasan dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Supaya kalau kita berhenti
atau kita meninggalkan pengajaran tentang halaman dan ruangan suci itu, Roh Kudus dapat memimpin kita. Roh Kudus dapat mengajar kepada kita mengenai ruangan Maha Suci. Dengan kata lain, Roh Kudus dapat membuka jalan untuk masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Karena Roh Kudus tidak mendapatkan hambatan, tidak mendapatkan kendala. Jadi kesimpulannya, kalau kita tetap mempertahankan pelayanan kita, ibadah kita, hanya sampai di ruangan suci saja, sampai di tempat yang kudus saja, maka Roh Kudus tidak bisa berbuat apa-apa, terutama di dalam membukakan jalan menuju ke ruangan Maha Suci. Jadi saudaraku yang kekasih, ini kita sedang berbicara di dalam topik utama kita adalah mengungkap rahasia ruangan Maha Suci. Jadi topiknya itu adalah ruangan Maha Suci. Dan yang menjadi halangan, hambatan dari Roh Kudus untuk tidak bisa menjelaskan, memimpin apa yang ada di dalam ruangan Maha Suci, karena dia tidak bisa membuka pintu jalan menuju ke dalam ruangan Maha Suci itu, terhalang, terhambat oleh karena adanya ruangan suci yang masih dipertahankan, pengajaran Kristus mula-mula yang masih dipegang teguh. Jadi ini adalah hambatan, kendala, saya katakan tadi, satu tantangan yang perlu kita hadapi. Kalau kita ingin mendapatkan ungkapan mengenai ruangan Maha Suci yang diajarkan oleh Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, hambatan ini, kendala inilah yang harus kita singkirkan, yang kita tinggalkan. Dalam istilah bahasa Indonesia terjemahan lama, kita berhenti. Bukan berhenti untuk tidak kemana-mana, tapi melangsungkan. Karena keberadaannya Yesus sebagai imam besar yang sudah menjadi sempurna itu sudah ada, sudah ditetapkan oleh Allah. Dan supaya dia juga dapat melaksanakan tupoksinya untuk membawa kita masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Karena sekali lagi, fungsi dan tugas daripada imam besar itu bukan melayani di ruangan suci. Di era perjanjian yang pertama, perjanjian lama, itu tupoksinya imam-imam. Tupoksi daripada imam besar adalah masuk ke dalam ruangan Maha Suci untuk menyelesaikan seluruh kebenaran Allah sampai menjadikan jemaatnya, umatnya itu menjadi jemaat yang disempurnakan. Dan nanti jemaat yang disempurnakan itu harus dibawa masuk ke dalam ruangan Maha Suci untuk menjadi peti perjanjian. Yaitu bagaikan tubuhnya Kristus. Untuk ditutup dengan tutup peti perjanjian yang bentuknya itu bagaikan kerubion yang pertama
itu gambarnya Allah Bapa, tutup peti perjanjiannya, tutup pendamaiannya itu adalah anak Allah yang telah menyerahkan dirinya untuk menjadi korban perdamaian, dan Allah Roh Kudus, kerubion yang kedua. Salah Allah Tritunggal itu menutup atau menjadi kepala dari peti perjanjian yang adalah tubuhnya Kristus, yaitu jemaat yang disempurnakan. Jadi sekalipun tidak bisa dijelaskan sekarang ini dengan rinci, itulah arti daripada peti perjanjian. Tutupnya itu gambaran dari jemaat yang disempurnakan untuk menjadi tubuhnya Kristus, dan tutup pendamaian yang ada dua kerubionnya itu menggambarkan Allah Tritunggal yang menjadi kepala dari jemaat yang disempurnakan, yang adalah bagaikan tubuh Kristus, bagaikan peti perjanjian yang telah disalut seluruhnya dengan emas itu. Ya, nanti untuk penjelasan mungkin secara agak komprehensif mengenai peti perjanjian pada season berikutnya. Tapi pada season ini menekankan terhadap atau tentang peraturan mengenai cara ibadah di era yang lama, di zaman perjanjian lama, perjanjian yang pertama, yang telah mengatur mengenai area, mengenai wilayah, mengenai daerah, tepatnya mengenai ruangan atau tempat yang ada di dalam tabernakel yang jasmani, yaitu yang paling depan ruangan suci, itu tupoksi daripada imam-imam. Tapi ruangan yang kedua, yaitu ruangan maha suci, tempat yang maha kudus itu, tupoksi daripada imam besar di dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya. Jadi ini penjelasannya. Saya ingin mengajak saudara dan saya untuk membaca peraturan mengenai tempat atau peraturan mengenai cara ibadah yang diatur di dalam perjanjian yang lama, perjanjian yang pertama ini, dikatakan di dalam ayat yang ke-9, yaitu sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkan menurut hati nurani. Jadi di dalam ayat 9 ini dijelaskan bahwa sekalipun imam besar itu telah melaksanakan tugasnya, melaksanakan pekerjaannya dalam 1 kali setahun untuk mempersembahkan persembahan korban pengampunan dosa yang terdiri dari 2 korban binatang tadi. Pertama untuk dirinya sendiri, dosanya diampuni, dan kemudian melaksanakan doa. Tugas yang kedua, mempersembahkan darah korban binatang yang kedua untuk menyelesaikan dosa umatnya. Itu dikatakan di dalam ayat 9 ini tidak dapat menyempurnakan mereka. Jadi tidak dapat secara hati nurani. Ya, karena memang yang dipersembahkan itu dalam bentuk darah binatang. Nanti sedikit saya sampaikan nanti.
Pada ayat 10 dijelaskan, karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani, hidup jasmani. Dan persembahannya pun juga merupakan persembahan dari binatang. Ayat selanjutnya, keterangan yang sangat penting untuk kita pahami, yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Jadi sistem cara ibadah di era perjanjian lama, perjanjian yang pertama itu, yang telah kita pelajari, telah diatur tadi, tupoksi daripada imam-imam itu dalam ruangan suci, tupoksi daripada imam besar itu dalam ruangan maha suci, dengan segala persembahannya yang dikatakan tidak dapat menyempurnakan secara hati nurani. Di dalam Ibrani 10 nanti dijelaskan bahwa kalau seandainya korban persembahan itu dapat menyempurnakan, ya tidak perlu lagi ada korban yang tidak lagi tiap tahun harus mempersembahkan korban. Ini alasannya ya. Tetapi karena itu sifatnya adalah untuk peraturan-peraturan secara jasmani, dan ini berlakunya kalau sudah sampai waktunya pembaharuan diadakan. Jadi perjanjian lama itu masa berlakunya itu sampai batasnya itu sesudah Allah mengadakan reformation. Dalam bahasa Inggris itu, kalau sudah terjadi reformasi, pembaharuan, perubahan secara menyeluruh, maka perjanjian lama ini sudah tidak berlaku lagi, seperti yang sudah jelaskan di dalam pasal 8 kemarin pada season yang lalu, bahwa peraturan menurut hukum Taurat yang berlaku, yang dipakai oleh sistem perjanjian lama itu, karena sudah diperbaharui, maka dia sudah tua dan usang dan tidak ada gunanya lagi. Jadi sekali lagi, apalagi kalau kita berbicara tentang surat Ibrani, surat Ibrani ini adalah surat yang ditujukan kepada umat pilihannya, supaya umat pilihannya dapat memahami, dapat mengerti bahwa pada zaman sekarang ini Allah telah menetapkan adanya pembaharuan, adanya perubahan sistem, perubahan cara. Ya, coba kita baca saja ya. Dalam Ibrani pasal yang pertama, kita baca ayat 1 dan 2, tapi saya ingin sampaikan dalam bahasa terjemahan Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana ya. Sejak awal Allah sudah berulang kali berbicara kepada nenek moyang kita. Dia menyampaikan pesan-pesannya, menyampaikan firman-Nya melalui para nabi dengan berbagai cara. Perhatikan ayat yang kedua. Tetapi sekarang di masa terakhir dari zaman ini, Allah sudah berbicara kepada kita melalui anaknya sendiri. Jadi inilah, jadi kalau kita mempelajari, kalau kita belajar, dan inilah yang dikatakan oleh guru saya, Bapak Pendeta Enjuwono, bahwa surat Ibrani ini berbicara mengenai pintu tirai.
Pintu tirai itu artinya adalah perobekan daging. Ya, tapi prakteknya di dalam suratan Ibrani, bukan kita harus merobek kedagingan kita, mematikan kedagingan kita di dalam arti yang lain, yaitu kita harus menerima ketetapan Allah mengenai reformation, mengenai pembaharuan, mengenai perubahan sistem dari sistem yang lama yang melalui nabi-nabinya di dalam Allah menyampaikan firman-Nya, menyampaikan pengajarannya, terutama dengan yang terkenal adalah pengajaran tabernakel di era perjanjian yang lama yang kita sedang pelajari tadi. Itu telah diperbaharui, telah dirubah menjadi satu sistem saja, yaitu dengan cara melalui anak laki-lakinya Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi zaman sekarang ini Allah sudah melakukan pembaharuan, perubahan, dan inilah yang saya katakan menjadi pintu tirai. Artinya adalah penamatan daging, perobekan daging, itu prakteknya adalah kita menerima penetapan dari Allah terhadap adanya pembaharuan, reformation. ini harus jam. Itu sebabnya tadi sedikit saya katakan agak sedikit kontroversial di dalam Ibrani 9 tadi. Kita harus berani melakukan perubahan, terutama di dalam kita mempelajari tentang Kristus Yesus. Jangan kita setengah-setengah yang hanya sampai di dalam sistem tabernakel itu, dari halaman sampai di ruangan suci saja. Ini harus kita tinggalkan. Ini harus kita lakukan, berhenti menjelaskan ini, menerangkan ini, tapi kita melangsungkan kepada kesempurnaan. Karena Allah sudah melakukan pembaharuan. Jadi ini supaya Roh Kudus tidak mendapatkan hambatan, tidak mendapatkan kendala apa-apa, dan kita dapat dipimpin secara mulus untuk mendapatkan pembukaan jalan, mendapatkan pembukaan pintu masuk ke daerah kesempurnaan itu, yaitu ruangan yang maha kudus, ruangan maha suci. Oh, ini adalah penjelasan yang sangat komprehensif mengenai Ibrani 9 ayat yang ke-8 itu. Jangan kita menghalang-halangi, sebab ada satu ayat yang sangat, kalau Roh Kudus itu kita duka citakan, bahkan kita padamkan, maka Roh Kudus bisa sakit hati ya, karena diduka citakan, dipadamkan. Dia bisa juga sebagai seorang yang kemudian dia tidak mau tahu. Bahkan yang penting, kata Injil, jangan kita hujat dia. Kalau kita menghujat Roh Kudus, maka sudah tidak ada ampun lagi. Ya, ini sedikit saya ingin mengajak kepada saudara, dan saya kembali pada Ibrani pasal yang ke-9 itu, yaitu setelah zaman perubahan, maka kita akan langsung membaca untuk ibadah di era sekarang. Ya, di era perjanjian baru ini,
Yaitu kita baca di dalam ayat yang ke-11. Ya, ini pelayanan daripada Yesus yang sempurna sebagai seorang imam besar dalam tabernakel yang perfect tabernakel yang sempurna, yang orisinil, yang aslinya. Kita baca dalam salinan terjemahan bahasa Indonesia sederhana dikatakan demikian ya. Ayat 11 Ibrani 9, jadi sekarang Kristus sudah menjadi imam agung bagi kita, menjadi imam besar bagi kita. Semua hal yang baik yang Allah janjikan bagi kita, kita terima melalui Dia sebagai imam besar itu. Ruangan Maha Kudus di mana Dia melayani adalah ruangan yang surgawi dan sempurna. Jadi ini pelayanan Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar kita ini adalah tupoksinya. Sekarang ini adalah melayani di dalam ruangan Maha Suci yang sempurna, perfect tabernakel, yaitu suatu tabernakel atau kemah bukan kemah dunia yang dibuat oleh tangan manusia. Dan ketika Kristus masuk ke ruangan Maha Kudus itu, Dia tidak membawa darah kambing jantan atau anak sapi jantan seperti imam besar, imam agung dengan cara yang lama. Tapi Yesus masuk ke dalam ruangan Maha Suci yang perfect itu. Tetapi Dia membawa darahnya sendiri untuk membayar tebusan bagi kita. Sekali saja untuk selama-lamanya. Jadi kita akan masuk di dalam tata cara ibadah di era perjanjian baru, di mana sekarang ini kata firman Tuhan, Kristus sudah menjadi imam besar bagi kita. Kristus sudah menjadi pelayan di dalam ruangan Maha Suci. Bahkan ruangan Maha Suci yang perfect, yang sempurna, yang orisinil, yang sejati, yaitu yang ada di surga. Dan Dia sudah masuk dengan tidak membawa darah binatang pertama, dikatakan domba tadi, atau kambing, dan juga tidak membawa darah lembu muda seperti yang dibawa di dalam oleh imam besar di dalam perjanjian yang pertama yang sudah kita pelajari tadi. Tapi membawa darahnya sendiri. Darah yang dikatakan amat perfect, amat sempurna, untuk dapat membawa kita mencapai kehidupan yang disempurnakan, diselesaikan persoalan dosanya. Dan kita akan bisa masuk, bahkan nanti akhirnya setelah kita berada di dalam ruangan Maha Suci, sampai kita akhirnya nanti akan menjadi jemaat yang disempurnakan untuk menjadi peti perjanjian. Ini oleh karena itu saya ingin sekali lagi memberi penekanan yang dalam pada season ini, terutama
pada saat sekarang ini sudah waktunya kehidupan kita, umatnya, jemaatnya, yang dikatakan oleh Ibrani 1, yang sekarang ini sudah berada di akhir zaman, mungkin last menit, last waktu-waktu yang akhir. Sudah seharusnya kehidupan kita, terutama di dalam mempelajari tentang Kristus, sudah seharusnya sudah mencapai kehidupan yang disempurnakan. Bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci oleh pelayanan Tuhan sebagai imam besar. Oh, jadi sangat ditekankan di dalam ayat yang ke-11 ini. Jadi sekarang Kristus sudah menjadi imam besar, imam agung bagi kita. Semua hal yang baik, bahkan saya sedikit tekankan, semua hal-hal yang sangat baik, sebagaimana yang Allah janjikan kepada kita, itu semua nanti akan kita terima. Sedikit saya ingin bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baru ya, dikatakan ya, tapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ya. Ia telah melintasi kemah tabernakel yang perfect, yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Jadi di dalam salinan bahasa Indonesia terjemahan baru ini, hal-hal yang sangat baik itu disediakan oleh Yesus sebagai imam besar, yang memang tupoksinya adalah membawa kita, melayani kita di dalam ruangan Maha Suci, yang bagaikan hal-hal yang sangat baik yang akan datang. Ya, sedikit saya ingin memberikan penekanan yang dalam mengenai hal ini, terutama arti daripada sempurna di dalam kamus bahasa Indonesia itu ada 3 arti. Pertama adalah kehidupan yang dewasa rohaninya. Kedua, kehidupan yang memperoleh nilai yang sangat baik. Ya, ini yang berkenaan dengan Ibrani pasal 9 ayat 11. Hal-hal yang sangat baik yang dijanjikan oleh Allah itu akan diberikan kepada kita. Artinya kita akan dijadikan kehidupan yang disempurnakan, karena kita akan dibawa oleh Tuhan sampai kepada hal-hal yang sangat baik yang akan datang. Dan arti yang ketiga, sempurna itu adalah tidak ada cacat dan celah, utuh, lengkap, tidak kekurangan apapun. Jadi ini, tapi saya ingin sekali lagi memberikan pemahaman yang dalam terhadap saudara dan saya, karena menyangkut hal-hal yang sangat baik ke depan, hal-hal yang sangat baik ke arah yang akan datang. Jadi kalau kita berbicara yang akan datang, itu berarti sesudah sekarang ini, mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Itu berbicara yang akan datang. Tuhan akan membawa kita sebagai seorang imam besar yang sangat bertanggung jawab penuh terhadap umatnya,
terhadap jemaatnya sekarang ini untuk memperoleh hal-hal yang sangat baik. Oh, ini adalah satu perjanjian dari Tuhan yang sangat penting untuk menyangkut kehidupan kita ke depan. Untuk kelanjutan pelayanan kita, ibadah kita kepada Tuhan yang dilayani oleh imam besar kita Yesus Kristus yang telah datang kepada kita sekarang ini, yang dipergunakan untuk era sekarang ini, di era perjanjian baru ini, agar kita memperoleh hal-hal yang sangat baik untuk masa yang akan datang. Jadi masa yang akan datang itu, kalau kita masih diberi umur panjang oleh Tuhan, bisa berlaku besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan sampai nanti kita bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Menjadi kehidupan yang disempurnakan. Itu dijanjikan oleh Tuhan kepada kita melalui pelayanan Yesus sebagai imam besar. Memang tupoksinya Yesus sebagai imam besar itu bukan melayani di ruangan suci, tapi melayani di dalam ruangan Maha Suci. Untuk membawa kita masuk ke dalam ruangan Maha Suci itu. Ke daerah, ke wilayah, ke tempat, ke ruangan yang Maha Suci itu. Daerah kesempurnaan. Ini tupoksinya Yesus sebagai imam besar. Jadi kalau kita mempunyai imam besar atau berpegang kepada imam besar yang kita miliki, yang kita punyai, Yesus Kristus, dikatakan pada season yang lalu, imam besar yang kita punyai ini adalah penyelesaian segala pembicaraan kita, segala permasalahan kita akan Dia selesaikan. Ya, saya sedikit ingin menyampaikan kepada saudara dan saya, karena akhir-akhir ini saya membaca di dalam medsos maupun di di media mainstream televisi yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, yang mengatakan bahwa dunia yang akan datang ini telah dibayangi oleh adanya resesi ekonomi. Ya, jadi ini bukan saya menakut-nakuti, tapi memang ini fakta akibat terjadinya pandemi COVID-19 dan dampak dari perangnya Rusia dengan Ukraina, maka telah berimbas kepada negara yang ada di dunia ini, termasuk di Indonesia, harus menaikkan harga BBM dan seterusnya. Semua barang-barang atau semua kebutuhan-kebutuhan kita semuanya pada naik. Dan ini tidak bisa kita hindari, ini fakta. Apalagi dikatakan juga oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo sebagai presidensi G20 bahwa penting sekali, terutama beliau perjuangkan mengenai persoalan pangan, sehingga beliau bersama istri berani untuk datang ke Rusia, datang ke Ukraina untuk menemui pemimpin-pemimpinnya agar supaya masalah pangan janganlah menjadi persoalan bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Jadi kita melihat presiden kita mempunyai satu keberanian yang luar biasa, ingin memperjuangkan
Jangan sampai masalah pangan ini menjadi persoalan bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini ke depan. Oleh karena itu dia minta supaya blokade dari Rusia itu dibuka jalan supaya gandum bisa masuk. Ya, untung kita bukan pemakan atau bangsa Indonesia tidak tergantung kepada makanan yang terbuat dari gandum, misalnya roti seperti orang barat, tetapi kita tergantung kepada beras, nasi, ya. Itu bahan pokok kita. Tapi saya ingin singkatnya adalah, sekalipun dunia saat ini dibayangi oleh resesi, oleh akan terjadi sesuatu hal yang sangat mengerikan, sangat tidak baik, tapi janji Tuhan kepada saudara dan saya sebagai umatnya yang sekarang ini mempunyai imam besar yang sangat kredibel, yang sangat mempunyai integritas, karena dia telah mencapai kesempurnaannya dan dia mempunyai kekuatan kuasa yang dahsyat untuk menyelesaikan, untuk apa yang dihadapi oleh umatnya yang akan datang. Jadi ini adalah satu jaminan bagi saudara dan saya yang menganut sistem perjanjian baru sekarang ini dengan mengimam besarkan Yesus sebagai anak laki-lakinya Allah yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri untuk menjadi imam besar selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek, guna menjamin kehidupan kita umatnya mengenai hal-hal yang baik yang akan diberikan olehnya kepada kita umatnya di hari-hari yang akan datang. Oh, ini suatu perjanjian yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan pada season yang ke-22 ini, agar supaya apapun yang terjadi di dunia ini yang mungkin seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan ekonom dunia ini, telah dibayangi dengan resesi, telah dibayangkan akan terjadi krisis ekonomi, dan selanjutnya bahkan kita telah mendengar apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika, menaikkan suku bunga, akan berimbas dan lain sebagainya. Tapi ini akan sesuatu yang memang membayangi bahwa perjalanan kita yang akan datang itu bukan mudah. Akan menerima satu persoalan yang tidak mudah untuk mencapai hal-hal yang baik. Hanya Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek yang kita punyai, yang kita anut di dalam sistem perjanjian baru yang berlaku sekarang, dan inilah yang kata Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11 itu, untuk hal-hal yang baik yang akan datang itu akan diberikan melalui Yesus sebagai imam besar. Oh, oleh karena itu dalam menutup season ini saya ingin menegaskan, jangan kita nafikan kedatangannya Yesus yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek yang berlaku di zaman sekarang, apalagi yang sudah berada di akhir dari zaman ini, untuk membawa umatnya, saudara dan saya, memperoleh jaminan terhadap apa yang diberikan dalam perjanjiannya Allah dengan kita
hal-hal yang baik. Bisa kita sebutkan apa saja hal-hal yang baik yang kita butuhkan untuk masa yang akan datang. Itu akan dijaminkan, akan diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai imam besar bagi kita sekalian. Semoga apa yang disampaikan pada season yang ke-22 ini, di mana Tuhan pada zaman sekarang di era perjanjian baru ini telah ditetapkan oleh Allah sebagai imam besar yang sekali lagi tupoksinya adalah untuk membawa kita masuk ke dalam ruangan Maha Suci, agar kita dapat dijamin untuk berada di dalam ruangan, di dalam tempat yang maha kudus, ruangan yang maha suci, bagaikan daerah kesempurnaan itu. Kiranya Dia sebagai imam besar memberkati saudara, juga memberkati kepada saya untuk apa yang akan kita lakukan, kita alami di hari-hari mendatang. Tuhan memberkati saudara, juga memberkati saya. Amin.